izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan jangan kendor untuk beribadah walaupun secara online ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami.
Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu walaupun kami masih beribadah secara online. Tapi kami percaya Tuhan, kami akan terus-menerus memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya benih yang akan kami tabur akan tumbuh di dalam tanah yang subur, sehingga mereka berbuah lebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Pada pagi hari ini tema firman Tuhan judulnya adalah hening, ya. Hening itu adalah diam. Berdiam diri untuk datang sama Tuhan. Hening itu sepi juga bisa, ya. Jadi kita harus berdiam diri sama Tuhan, memberikan waktu kita kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan diambil di dalam Yesaya 30 ayat 1 sampai 17, ya. Yesaya 30 ayat 1 sampai 17. Nanti kalian baca sendiri ya. Jangan sampai tidak membaca firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 1 sampai 17. Nah, di dalam Yesaya 30 ini dikatakan kalau Nabi Yesaya itu seringkali memberikan nasihat ya kepada orang-orang di kerajaan Yehuda. Mereka memberikan nasihat itu supaya mereka selalu minta tolong kepada Tuhan. Nah, para pimpinan di kerajaan Yehuda itu ya sedang mengalami pemberontakan dan penindasan. Rakyatnya sedang ditindas oleh bangsa lain, dijajah oleh bangsa lain, sehingga mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kekurangan, kelaparan. Nah, seperti itu. Jadi mereka bangsa yang sedang mengalami ketakutan. Di tengah ketakutan dan himpitan itu, mereka tidak mau mencari Tuhan. Ya, mereka tidak mau minta pertolongan sama Tuhan, tapi mereka minta pertolongannya kepada Raja Firaun. Nah, kalian tahu kemampuan manusia itu sangat-sangat terbatas. Ya, kadang kita memberikan solusi itu sangat terbatas. Kemampuan kita untuk berkekuatan itu sangat terbatas. Kalau kita berdoa sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, Tuhan kita itu bisa menolong apapun masalah kita, apapun keinginan kita. Nah, bangsa Yehuda ini berbeda sekali. Mereka minta pertolongan kepada Raja Firaun, tapi mereka tetap aja ditindas oleh bangsa lain. Tidak ada solusi yang tepat kalau kita datang kepada manusia untuk minta tolong. Nah, di tengah-tengah seperti itu, Nabi Yesaya memperingatkan, datanglah sama Tuhan. Berdiam dirilah dan datang sama Tuhan untuk berdoa. Kita mau baca di dalam Yesaya 30 ayat 15 ya. Semua udah dapat? Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ingat ya, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kita harus tenang dan percaya kepada Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Ingat itu. Tinggal tenang dan percaya, kita akan diberi kekuatan. Kalau kita sudah berdoa, kita menyerahkan masalah kita kepada Tuhan, kita tenang aja. Tuhan sendiri akan menyelesaikan setiap masalah kita. Jangan seperti bangsa di kerajaan Yehuda tadi. Dia minta tolongnya sama manusia, tapi tidak ada solusi. Mereka tetap aja mengalami penindasan. Nah, jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Ingat itu, diberi kekuatan. Ya. Di kerajaan Yehuda itu, orang-orangnya, dia hanya memikirkan diri sendiri. Rancangan yang Tuhan sudah kasih kepada mereka itu mereka tidak mau. Mereka merancangkan sendiri apa yang dia mau. Oh, kalau aku minta tolong sama Firaun, seorang raja yang besar, mempunyai kekuasaan yang besar, aku pasti akan ditolong. Tapi apa? Tidak ada. Mereka tetap mengalami penindasan itu. Ya, jadi tidak ada solusinya. Kalau kita datang sama manusia, minta tolong sama manusia, tidak ada solusinya. Ya. Kita sebagai anak Tuhan, kalau mengalami masalah dan himpitan,
Ya, jangan jemu-jemu untuk datang sama Tuhan. Ya, di tengah keputusasaan kita, nggak bisa ngerjain tugas, PR-nya banyak, datang sama Tuhan. Ya, ulangannya tidak bisa, aduh aku takut nanti dapat jelek, datang sama Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah kekuatan kita. Tuhan itu adalah pengharapan kita. Ya, kita harus menantikan selalu pertolongan Tuhan. Kadang pertolongan Tuhan itu tidak secepat yang kita kira. Tuhan mempunyai waktu yang tepat untuk menolong kita. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Dia mempunyai waktu yang terbaik buat kita. Ya, jadi kalau kita datang sama Tuhan, ingat, serahkan persoalanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Oke? Kita mau baca sekali lagi. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, kita berdiam diri, nantikan pertolongan Tuhan, dan kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, ada sebuah ilustrasi. Ya, kalau orang Hindu itu seringkali dia merayakan hari raya Nyepi. Kalau kita Natal, kalau orang Islam Lebaran. Nah, kalau orang Hindu itu ada perayaannya yang namanya hari raya Nyepi. Nah, pada waktu hari raya Nyepi itu di Bali sana tidak boleh menyalakan lampu. Sekolah diliburkan, perkantoran diliburkan. Mereka tidak boleh mengadakan pesta. Mereka nggak boleh mengadakan kerumunan. Ya, mereka harus tinggal di rumah berdiam diri. Di rumah pun mereka tidak boleh menyalakan api. Kayak memasak itu mereka ditiadakan. Intinya mereka harus seharian itu harus berdoa sama Tuhan. Mereka berdiam diri datang sama Tuhan. Ya. Jadi tempat-tempat hiburan itu juga, mal-mal itu juga ditutup semua. Itulah hari raya Nyepi. Bahkan penerbangan juga libur. Pokoknya semua sepi. Jadi di jalan-jalan itu kalau hari raya Nyepi semuanya sepi banget. Semuanya diliburkan, nggak boleh ada orang yang beraktivitas. Nah, mereka mau menjalani itu semua, ya. Mereka berharap setelah hari raya Nyepi itu keadaan bisa berubah. Mereka harus tinggal diam dan tinggal di rumah untuk berdoa. Ya. Jadi dia kepengen membersihkan diri, ya. Dia menjalani pembersihan diri biar dia suci, biar dia hatinya ini tulus menjadi murni, dan dia mengarahkan diri kepada Tuhan. Ingat itu, hari raya Nyepi, mereka harus berdiam diri, datang sama Tuhan, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Nah, dan pengharapan itu di tahun yang baru itu, mereka akan menghadapi masalah-masalah dan tantangan itu dengan baik. Dia bisa memecahkan masalahnya, dia menghadapi setiap persoalan-persoalan di sekolahnya, di tempat dia bekerja, dia mampu untuk menyelesaikan. Karena apa? Dia mau untuk berdiam diri. Itulah orang Hindu. Dia adalah orang yang taat. Dia mau berdiam diri, berdoa di dalam rumah, tidak melakukan aktivitas apapun. Dia mau berdiam diri. Itulah orang Hindu. Bagus banget kan? Ingat, mungkin kita itu di tengah-tengah pandemi ini kita juga berdiam diri, ya. Kita melakukan apapun di rumah, beraktivitas di rumah, belajar, bermain, semuanya di rumah. Tapi berbeda dengan orang Hindu, mereka tidak boleh menyalakan lampu di hari raya Nyepi itu. Mereka benar-benar khusus datang sama Tuhan. Nah, ingat, apapun yang kita alami, kalau masalah kita sedang datang sama Tuhan. Nah, seringkali di dalam ibadah itu juga ada waktu untuk saat teduh. Kadang pada waktu saat teduh itu orang buka WA, apa ya? Ada berita apa ya? Nah, ada yang saat teduh ngobrol sama temannya. Nah, padahal Bapak Pendeta kita itu kepengen pada saat diberikan saat teduh itu
kita berpikir tentang firman Tuhan tadi. Oh iya, setelah nanti keluar dari tempat ini apa ya yang harus aku lakukan? Oh iya, kalau ada masalah aku harus berdiam diri, aku harus datang sama Tuhan, minta bantuan sama Tuhan, bukan manusia. Itu berdiam diri. Ingat, ada waktu kita untuk tenang dan datang sama Tuhan. Ya, berdiam diri, harus datang sama Tuhan. Jangan sampai datangnya sama manusia. Harus datang sama Tuhan untuk berdiam diri, mengambil waktu yang tepat. Ya, mengambil waktu yang tepat. Ya, ingat itu, mengambil waktu yang tepat. Ingat ayat 15 tadi, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, kalau kita datang sama Tuhan berdiam diri, kita akan menjadi kuat. Ingat, pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Ya, bukan dari manusia tapi datang daripada Tuhan. Ingat itu ya, firman Tuhan pada pagi hari ini. Pertolongan hanya datang daripada Tuhan. Tinggal saat teduh berdoa sama Tuhan, kita akan memperoleh kekuatan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau Tuhan tinggal diam di dalam Engkau. Kami akan mau Tuhan duduk diam tenang di dalam hadirat-Mu. Minta pertolongan sama Tuhan bukan manusia. Agar kami akan memperoleh kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kau berkati selama seminggu ini. Dengan siapa kami bercakap-cakap, dengan siapa kami bergaul Tuhan. Jadikan kami berkat untuk orang lain. Berkati sekolah kami, berikan kepandaian, hikmat yang daripada surgawi. Berkati pekerjaan orang tua kami. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Bentengi kami dengan berlapis-lapis. Halaukan dan jauhkan dari mara bahaya apapun, sakit penyakit apapun, virus apapun Tuhan. Kami mau Tuhan untuk taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin.